Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Ruzifa dari kelas 11 OTKP 2, nomor absen 24, akan menjelaskan mengenai kegiatan administrasi keuangan. Nah, biasanya pengelolaan kegiatan administrasi keuangan diawali dengan jurnal entry sampai dengan arsip dokumen. Untuk menjamin kelancaran, keakuratan, dan ketertiban, hendaknya dilakukan analisis terhadap jalannya kegiatan tersebut secara teratur dan terus-menerus. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara kronologi dalam kurun waktu 1 minggu setiap hari. Nah, setelah kegiatan pengelolaan, ada pula penyusunan portofolio. Portofolio tersebut merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi seseorang yang memiliki kecukupan rekening pensiun, bebas utang, memiliki cadangan dana, beragam investasi, dan lain sebagainya. Nah, portofolio tersebut dapat disusun secara sederhana sebagai berikut. Yang pertama, membuat daftar. Nah, daftar yang dimaksud adalah daftar aset. Daftar ini akan menggambarkan dalam menentukan strategi guna membangun keuangan. Yang kedua, ada membayar utang kartu kredit. Nah, kalian harus menentukan daftar susunan utang yang perlu dilunasi terlebih dahulu. Setelah lunas, hindari membuat utang baru. Yang ketiga, ada membeli bangunan atau gedung. Nah, upaya selanjutnya yang harus dilakukan yaitu menabung dalam rangka membeli gedung seperti rumah, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada dana darurat. Nah, dana tersebut disediakan sebagai langkah konservatif untuk jaga-jaga bila terjadi pengeluaran yang tidak terduga. Setelah itu, ada merencanakan isi dan susunan laporan. Nah, laporan sendiri merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan secara tertulis maupun lisan mengenai suatu hal dengan tujuannya. Beberapa hal yang berhubungan dengan laporan tersebut yaitu sebagai sumber informasi, alat pertanggungjawaban, dan alat pengambil keputusan. Nah, sebelum disampaikan secara lisan, laporan tersebut disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Nah, menurut bentuknya, laporan tertulis terdiri dari 5 bentuk. Yang pertama, ada bentuk formulir. Yang kedua, ada bentuk memorandum. Yang ketiga, ada bentuk surat. Yang keempat, ada bentuk naskah. Dan yang terakhir, ada bentuk buku. Nah, agar laporan dapat bermanfaat sebagaimana mestinya, maka dalam penyusunannya terdapat prinsip dan syarat yang harus diperhatikan. Pada dasarnya, penyusunan laporan terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, ada tahap persiapan. Nah, pada tahap ini ada beberapa permasalahan yang harus dijawab seperti apa yang harus dilaporkan, mengapa harus dilaporkan, kapan laporan akan disampaikan, data apakah yang tergolong penting, atau apakah data utama atau data pendukung. Jika sudah terjawab, maka dapat dirumuskan secara jelas latar belakang dan masalah, tujuan, target waktu, data yang relevan, dan sumber data yang terpercaya. Tahap kedua, pengumpulan dan penyajian data. Nah, dalam pengumpulan harus selalu mengacu pada permasalahan dan tujuan. Setelah dikumpulkan, data tersebut dikelompokkan menjadi data utama, data pendukung, atau data penunjang. Tahap ketiga, sistematika laporan. Nah, tahap ini merupakan tahap penentuan bagian-bagian utama laporan, kemudian sub-sub bagian laporan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam kalimat-kalimat. Nah, tahap terakhir, tahap keempat, merupakan penulisan laporan. Nah, pada tahap ini, laporan wajib sangat mengacu pada sistematika yang telah ditetapkan sehingga laporan tersebut dapat tersaji secara runtut, mudah dipahami, dan enak dibaca.
Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.